Gimana Coach? Apa kabar? Udah lama gak ketemu kita. Eh, Kali ini pertama kalinya kita nggak ketemu cukup lama. Oh iya sih. Sejak September tahun lalu ya. Dulu Iya, kan tiap kita minggu pasti, continue ya. tiap Selalu minggu pasti ada. ketemu kan. Memang hidup itu berubah ya, Coach. Wes. Selalu berubah. Saya udah lama nggak keluar kota selama ini. Oh iya betul juga. Sekali keluar kota, tanggal 22 Mei, baru pulang semalam tuh, Coach. Itu pun kepikiran hari ini. Kalau nggak nanti Frisa, mana Pandi? Satu itu pasti udah mikir, nih Pak Andi kayaknya udah mau mulai keliling kota, bongkar mau hilang nih. Enggak. No. Jangan gitu, Coach. Waduh. Saya lagi mikir gimana cara kita beda pindah kota berdua dong. Nah, itu menarik. Kita kan bongkar yang penting kita berdua, ya kan? Ginian kan gampang ya. Bisa Sama dibawa. kok bisa gerak? Bisa dong. Ini touchscreen ya? Enggak. Iya, soalnya Asli. tadi waktu saya pengen gerak tuh. Enggak. Tadi di nama sana. Iseng. Sama. Hah? Oh, kepencet. Ya, nah ini yang benar. Enggak apa-apa. Oke. Ya, jadi memang perubahan terus ya. Nah, itu menarik Segala banget sesuatu ya. berubah ya. Dari yang kebetulan saya udah lama nggak keluar kota. Saya keluar kota nih tanggal 22 Mei sampai kemarin malam tanggal 11 Juni. Artinya itu berapa hari? 2 mingguan ya. Lebih dong, Coach. Hampir 3. Bertiga ya. Tapi 22, memang sempat 11. pulang ke Jakarta sebentar. Sehari doang ya. 2 hari, 2 malam. 2 malam. Pulang pergi lagi. Itu kemana aja sih Mas kemarin? Saya Kan beneran saya ke Semarang. Semarang, Jogja. Semarang, Jakarta. Semarang, Jogja. Oh Jogja, Jakarta. Jakarta. Jakarta, Semarang, Jogja lagi. luar. Jogja, Semarang, Jakarta. Saya makan lagi tuh. Gudeg. Asik gitu ya. Iya. Enak banget. Besok saya hajar. Makan lagi. Makan dong. Kan tanggal hari Kamis saya berangkat Semarang. Oh, besok. Besok. Saya udah Iya. ketiga kali. Enak. Ngeri banget itu ya. Enak. Kalau ada yang pengen tahu gudegnya apa, tunggu tanggal main ya. Oh, nggak boleh disebar. Nanti keramaian dia kita pusing. Betul juga. Lu pulangan, Gitu pergi ya. lagi ke Semarang, Malang, Jember, Sidoarjo, Semarang lagi, Cirebon, Purwokerto tuh. Banyak ya. Oh nggak sampai Surabaya nggak? Sampai Sidoarjo, Surabaya. Gresik? Sampai. Gresik enggak. Gresik enggak. Tapi itu kan tinggal setengah jam. Iya memang dekat soalnya. Iya, gampang itu kalau mau pergi. Jadi memang hidup musim berbeda. Enggak. Nanti kalau barang saya bisa tembus Pak, Semarang, Kudus. Ayo gitu. Saya juga sudah aturkan perjalanan itu. Asik. Sudah bagian. Nah, itu Jadi dia. memang sebenarnya coach kita harus terbiasa dengan perubahan. Oh, hehehe. Karena Ngomong sih lempeng banget kayaknya. Ya, karena Harus nggak- terbiasa dengan perubahan. Lu kira kan? karena memang nggak ada yang kekal ya. Oh itu iya memang. Jadi kita contoh nyaman. Sekarang kita mungkin bongkar, nanti mungkin satu waktu berubah juga ya coach. Iya, bongkar pasang. Iya, ya kan. Yang nggak berubah jangan berubah istri aja ya. Ush, itu hati-hati. Kalau Hati-hati. yang lain kayaknya Kalau Pak Adi harus berubah Pak. ya maksudnya istrinya jangan berbeda lagi Oh, kan, gitu. jangan. Maksudnya coach Iya. gitu loh. Kalau- Kenapa jadi ke saya coach? Dari yang belum Mau punya satu- jadi punya. Mau Itu- satu-satu gitu. Jangan gitu dong coach. Jangan satu-satu dong. Dan Iya. memang kita harus terbiasa sih. Saya memang merasakan itu. Perubahan tuh gini, maksudnya perubahan itu small changing mungkin kita masih nggak tahu rasa ya. Artinya kata ya day by day. Sebenarnya kita tiap hari ada perubahan. Tiba-tiba muncul keriput, makin tua maksudnya gitu kan, muncul Oh, uban. saya enggak lah. Si coach tunggu ya. Wes, kalau rambut putih atau ada uban tuh Ati masih biasa loh bos. Iya. Begitu lihat alis atau jenggot putih, ada yang putih muncul, stres loh. Kok ada yang putih-putih alis saya ya? Itu lumayan berasa loh. Iya sih. Itu mungkin kalau buat banyak orang adalah ya small changes lah ya, perubahan yang kecil. Tapi kadang ada banyak perubahan yang cukup besar dalam hidup kita. Perubahan presiden pun juga orang merasa bahwa ya impact-nya buat saya nggak besar, we never know. Harga beras naik, kemarin kita bahas ya, harga sayur di pasar semua naik. Mungkin buat ada sebagian orang small changes, ada yang merasa bahwa ini is big changes. Ya, kalau dibilang tadi apakah mudah untuk
terbiasa dengan perubahan, maybe yes, perubahan yang kecil. Kalau perubahan yang besar, navigate-nya atau berselancarnya tidak senyaman yang dibayangkan, bos. Betul ya sih coach, betul banget. Ngomong sih lempeng, harus terbiasa dalam perubahan. Woi, ngomongnya sih semangat, Gampang ya, lakukannya lempeng banget ngomongnya. Ngelakuin ya berdarah, bro. gitu ya. Emang coach punya pengalaman apa sampai berdarah? Seru lah. Apa nih perubahan yang coach alami? Anti yang official soalnya. Oh, Ya, banyak hal lah. Dulu saya banyak di industri networking gitu kan. Awal-awal kan saya ketemu Bos Andi kan di awal-awal tahun 2001 kan, bulan Mei tepatnya 2001 tuh bergerak di industri di industri marketing, di networking. Masif perubahannya buat saya darinya cuma anak kuliahan, nggak ngerti apa-apa, sekarang masuk dalam industri bisnis network marketing. Ada perubahan-perubahan yang cukup menyenangkan kalau itu perubahannya. In the end, terakhirnya kan tahun berapa tuh ya? Tahun 2000-an mulai merasa ada gesekan-gesekan, mulai merasa nggak nyaman. Akhirnya perubahan lagi, saya pindah macam-macam kan. Nge-build satu perusahaan training company, people development company gitu kan. Akhirnya dari biasanya keliling antar kota, fighter, sekarang mesti mikirin perusahaan, jadi konsultan. Nah itu juga, kalau buat saya perubahan yang cukup menyenangkan, karena sesuai dengan kehendak. Nah masalahnya adalah perubahan yang tidak menyenangkan, yang tidak sesuai dengan kehendak. Itu yang repot, bos. Nah, kalau mungkin Padi juga pernah ngerasain kan? iya sih, nggak mudah sih. Harus benar-benar sikap hatinya tuh nothing tulus gitu loh. Kalau dalam menghadapi perubahan, kalau enggak kitanya tertekan. Mungkin teman-teman di rumah juga yang nonton episode ini juga pernah ngalamin juga. Kalau perubahannya dari tiba-tiba nggak punya uang jadi punya uang, that's happiness change ya, perubahan yang menyenangkan. Tapi apakah orang siap dengan itu? Belum tentu siap juga loh, menurut saya. Banyak orang yang sebenarnya belum siap sukses, belum siap kaya, tiba-tiba sukses, tiba-tiba kaya, Kaget juga. kaget juga. Pun nggak menyenangkan. Tapi yang perlu kita validasi adalah sebenarnya perubahan-perubahan yang tidak menyenangkan. Tadinya punya kerjaan, di PHK, jadi nggak punya kerjaan. Teman baik saya, jadi seorang CEO, perusahaan cukup terkenal, sangat besar lah. Di PHK, jadi nggak punya kerjaan. Ini butuh waktu, butuh proses pemikiran yang dalam sih, bos. Dan itu nggak nyaman loh. Terlepas kayak orang tua saya juga sama, biasa kerja, pensiun nggak punya kerjaan, dan nggak bekerja sama sekali, dan tidak ada fixed income yang masuk buat diri dia. Luar biasa ya. Tapi memang setiap kita harus masuk ke dalam perubahan-perubahan itu ya. Mau nggak mau ya, bukan mau nggak mau, it's a process of life. Buat saya itu jalan hidup. Mau nggak mau kita harus lewatin itu. Walaupun kita nggak pengen, Nggak pengen. kita harus shifting terus tapi ya. Bergeser terus gitu ya. Iya. Kan dibilangnya berubah atau punah. Udah gitu kan kalau ngomong bahasanya, bahasa motivatornya, berubah atau punah. Nggak berubah kita punah. Kalau berubahnya lebih bagus mungkin beda ya. Kalau berubahnya tiba-tiba kayak Steve Jobs, tadinya punya Apple, tiba-tiba dia yang build, dia yang bangun, dia yang kembangin, dia harus letakkan itu semua untuk dikasih ke orang lain. Itu juga buat saya nggak nyaman banget ya. CEO perusahaan, mimpin banyak orang, tiba-tiba di PHK, kena layoff, dia tidak punya kerjaan sama sekali. Wah, itu juga nggak nyaman juga. Kalau menurut Pak Andi gini, saya malah tadi pas ngomong gini, saya pengen nanya Pak Andi. Mungkin Bos Andi pernah ngalamin juga mungkin ya. Seorang CEO itu kan terbiasa punya tim. Punya anak buah gitu ya.
posisi dia sangat bagus atau sangat luar biasa di perusahaan. Walaupun masih karyawan. Correct me if I'm wrong. CEO pun tetap masih seorang karyawan. Karena mesti punya bos. Bosnya ya stakeholder atau yang punya perusahaan ya. Kalau di PHK, tiba-tiba dia nggak punya jabatan, nggak punya apapun, uang mungkin ada simpanan uang lah ya. Dan dia mau berusaha dari seorang karyawan, pindah kuadran jadi pengusaha, walaupun punya kepintaran, punya knowledge yang cukup sebelumnya, karena dia ambil perusahaannya. CEO kan, dia ambil perusahaannya, dia yang bangun perusahaannya, strateginya, dia planningnya, semua kan dia yang bikin sebenarnya. Bisa nggak sih? Karena teman saya ini ya, CEO perusahaan, begitu masuk dia bisnis, nggak gampang loh bos. Walaupun kan dia ngerti bisnis sebenarnya, CEO loh, dia ngerti bisnis prosesnya, dia ngerti marketingnya, dia ngerti planningnya, strateginya, dia yang bikin kok. Tapi begitu kan itu soalnya dia pakai uang orang buat saya mungkin ya kan karyawan kan. Begitu dia pakai uang sendiri, nggak jalan loh bos. It's real story. Ini Mandi pernah ngalamin nggak? Kalau misalnya Mas semua pengusaha ya dari dulu mah pengusaha Pak Andi, nggak pernah jadi karyawan ya. It happens loh. Nggak gampang dia pindah kuadran dari karyawan walaupun CEO masuk bisnis nggak gampang loh. Mikirnya banyak banget dia. Sebelumnya wah, kungfunya jago banget kayaknya untuk dunia bisnis. Ngomong ini tahu jawabannya semua. At that time waktu dia lagi jadi CEO pernah muncul di TV-TV gitu soalnya. Dia wawancara, wah jawabannya bagus semua, perfect jawabannya. Masuk dia bisnis. Mungkin drop juga mentalnya di PHK, masuk dia bisnis. Mentalnya beda loh bos. Nah itu perubahan-perubahan ini ya, yang mungkin kita ada solusi nggak? Iya, pada akhirnya memang kita harus terbiasa ya mengalami perubahan. Setiap hari kita memang perhadapkan dengan perubahan-perubahan itu ya. Dan untuk mempersiapkan hati yang terus siap itu benar-benar harus apa ya? Hati yang luas ya. Iya kan? Hati yang luas sekali. Iya. Yang namanya orang nggak mau let go ya kan tadi bilang kan let go to go ya. Kadang kita megangin sesuatu hal yang bisa pegangin ego kan, ego kita. Ini kan gue punya, ini kan gue punya. Saat melepas bos. Karena kita merasa kita ada andil ya. Satu itu dan masa kehilangan. Kehilangan. Untuk navigasi atau membuat kita lebih siap itu menurut Pandi apa sih bisa dilakukan bos? Sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya. Ini agak susah dibahas ya karena berhubungan dengan hal-hal yang apa ya namanya, hal-hal yang tidak terukur. Setuju banget. Karena kan ya kalau kita mau kita mau selalu ready atas perubahan-perubahan itu, ya hati kita tuh harus posisi hati yang luas gitu. Hati yang apa tuh namanya let go itu ya, yang tidak megangin apapun, pokoknya fokusnya bukan memiliki. Kalau mau fokusnya memiliki, waduh. Iya. Karena ya kalau para motivator kan gampang ngomongnya gitu loh. Ngomong sih asik gitu ya. Wah, kita harus berselancar dalam perubahan. Berselancar dalam badai. Kita harus siap dalam setiap perubahan. Ya, I know. Berubah atau punah. Wah, kan para motivator ngomongnya seperti itu. Cuman, how? Gimana cara selalu siap dalam setiap perubahan? Perubahan menyenangkan, exactly oke lah. Tidak menyenangkan gimana? Tiba-tiba hilang. Untuk kembali bangkit, kembali all out fight lagi, harus hatinya let go ya, nggak memiliki. Karena yang membuat kita sulit untuk move on, kita merasa memiliki segalanya. Merasa nggak dihargai bos. Ya kan, merasa memiliki pengakuan. Iya kan? Iya sih. Ya cuman ya memang kalau mau easy going ya demikian. Wah ini bagus nih, easy going. Iya kan? Saya ada seorang temen ya.
seorang dokter spesialis terkenal di suatu daerah, sangat karismatik, dosen, pasiennya banyak. Satu waktu kecelakaan mobil, Oh, I think I know him. tangannya hilang. Itu kan perubahan yang, Wah, itu nggak gampang itu tuh. dan itu fungsi tangannya adalah untuk membuka resep dan untuk nyuntik, karena dia dia harus jago nyuntik lagi. Waduh, saya lihat setiap kali makan sama beliau, beliau tidak pernah memperlihatkan apa tuh ya, tidak tidak menyembunyikan kekurangannya, tetapi santai aja. Wah, hebat banget nih orang. Kalau dia merasa memiliki tangannya, kan sekarang dia jadi beraktivitas sulit, tergantung sama orang, makan sulit, apapun sulit, ya kan. Tapi tetap semangat gitu. Wah, hebat. Ya karena itu ya, dia nggak, kalau dia merasa memiliki, otomatis dia kan berat untuk melepaskan kan. Iya. Kok dia bisa punya mental gitu gimana, Bos? Mungkin kapan kita undang orangnya kali ya? Kayaknya harus tanya orangnya Orangnya langsung. langsung ya. Karena saya pribadi sebagai orang dekat beliau juga risih. Iya. Kita yang jadi risih waktu dia tetap fine-fine aja. Ya kan? Kalau yang nggak dekat mungkin biasa, yang dekat, Iya, makanya. karena kan gimana pun Kita tahu sebelum seperti apa kan? betul, sangat karismatik beliau ini. Iya. Sikap hatinya yang mesti berubah ya. Menerima kondisi and let go the condition, that condition and move on. Iya, pada akhirnya kita harus menyadari bahwa ini semua bukan milik kita kali ya. Sehingga proses yang kita hadapin, this is just a journey ya, perjalanan ya. Sehingga ya perjalanan itu kan berubah-berubah gitu. Yes. Ya, tapi itu kan as a knowledge. Tapi waktu mengalami kita harus memang hatinya siap gitu. Beda ya, knowledge tahu, kesiapan tidak ada. Setuju. Nah, kita harus dua-duanya itu. Nah, itu kan kesiapan itu dibangun dari hal-hal kecil. Coba kalau kita hal kecil nggak siap let go, nggak mungkin hal besar kita tiba-tiba siap let go kan. Iya sih. Sebenarnya tiap hari juga ada perubahan yang harus kita let go ya. Betul, Small changes tadi saya bilang itu juga harus disadari dan di let go. betul. Kalau kita menang di hal-hal kecil ini, hal-hal besar lebih mudah. Lebih kayak angkat Terlatih, beban, terlatih. terlatih ya, udah angkat beban 2 kilo, 5 kilo, 10 kilo sudah. Terlatih. Kalau yang belum terlatih dari hal kecil nih, ini jadi bahaya nih. Tiba-tiba hal besar datang nih. Oh, Langsung kaget-kagetan nih. bisa tumbang. Bisa tumbang. Jadi hal kecil nih kita terbiasa let go. Dari hal-hal seperti contoh memaafkan orang. Itu kan let go kesalahan orang. Yes. Menarik. Betul nggak? Yes. Dari hal-hal seperti bukannya memaafkan ya, mungkin makanan. Kita suka tapi kita memberikannya kepada orang. Itu kan hal-hal kecil. Ya. Memberikan tempat yang nyaman buat orang. Itu kan hal kecil. Let go kenyamanan kita. Hal-hal kecil ini kalau terbiasa akan lebih mudah. Gitu kan. Nah, itu ini latihannya ya. Iya. Dan yang kedua ya otomatis terus percaya bahwa memang itu udah saatnya kita move gitu loh. Udah saatnya move gitu. Ya kalau misalnya kita masih berasa itu kecelakaan ya kita nggak mau let go kan. Iya sih. Tapi kalau kita percaya bahwa itu sudah memang waktunya kita move, memang ya sudah waktunya gitu ya, kita akan legowo kan. Amazing sih itu. Ya kalau akhirnya saya bilang gini, saya diam, saya pikir juga. Kalau seandainya dari seorang CEO perusahaan tiba-tiba di PHK, dia masih punya uang, masih punya tubuh lengkap, itu nggak bisa move on. Gimana yang teman kita tadi ya? Loh iya. Wah, itu kan jadi mohon maaf ya. Mohon maaf kalau beliau nonton juga. Dari yang tadinya sempurna jadi cat loh. Aduh, bro. Makan aja juga jadi tantangan. Itu kalau dia, hatinya sih luar biasa banget. Jangankan makan. Pakai baju aja susah, bro. Seorang yang karismatik, luar biasa, dia seperti itu. Salah satu yang paling terkenal loh. Iya. Dalam profesinya. Kalau misalnya hatinya nggak besar, nggak luas, dan siap menerima perubahan yang terjadi dalam diri dia, acceptance yang nggak besar. Tapi dia let go loh. Hebat sih. Thank you. Diingatkan itu saya. Thank you, bos. Iya, sama si nyetir sendiri loh. Itu dia. Pakai satu tangan. Masih nyuntik pakai alat bantu. Dan yang saya kaget tuh, orang kan kalau ada kekurangan disembunyikan. Iya, dia enggak.
Contoh kan kalau teman-teman Muslim itu kan suka salim ya. Iya. Dia pakai salimnya pakai tangan yang hilang itu. Terus ketawa aja. Santai, seperti ada tangan. Amazing. Jadi kan harusnya kan pakai tangan yang utuh. Ini pakai tangan yang tidak utuh. Ya karena memang tangan kanan yang hilang, Iya. bukan tangan kiri. Ya jadi itu, ya memang So, setelah dilihat-lihat dia tanda tangan gimana, Bos? ada alat bantu dibuat sama istrinya. Jadi saya bikin alat bantu untuk membantu dia untuk menulis, suntik, makan. So juga ada support system lah. Keluarganya sangat support. Iya kan. Istrinya itu dukung sekali, menemani, membantu anak-anaknya juga. Iyalah ada. Cuma tetap kalau kita jangan bicara supportnya dulu nih. Banyak orang yang disupport nggak jadi loh. Oh iya, betul, setuju. Tetap gagal. Betul. Karena dia tidak menerima juga Nah, kondisi karena dia. kan gini, kita disupport kita kan ngomong, lalu nggak ngalamin. Iya, Itu cuma iya, support memang. doang. Betul. Walaupun yang support menderita kan, Iya. ikut menderita Setuju. karena menjadi repot. Betul. Tapi orang yang mengalami itu kan berkali-kali lebih menderita. Paham sih. Ada yang kurang gitu loh. Intinya adalah satu, kita menerima kondisi dulu dan jangan malu dengan kondisinya. Tetap ya penerimaan lah ya. Nggak, pada hati. akhirnya kita harus menyadari gini loh, segala sesuatu bukan milik kita sih. At the end, apapun itu. Ya kan, sehingga kita bisa move on-nya tuh Lebih cepat. lebih ringan. Iya. Kalau kita merasa semua milik kita, aduh kita pegangin satu-satu. Dan lucunya adalah kadang-kadang kita mesti berpikir ya, ternyata pas kita mengalami perubahan seperti itu yang menurut kita tidak menyenangkan, sebenarnya dalam situ tuh ada sisi-sisi positif yang membuat kita lebih paham, ternyata saya bisa seperti ini ya, oh ternyata saya bisa lebih baik sebenarnya, oh ternyata keluarga saya lebih bisa menghargai loh Bos sebenarnya. Setelah saya dengar ini tadi. Saya rasa teman kita satu itu, beliau bisa memahami lebih dalam dibanding kita. Ternyata keluarganya punya support system yang bagus. Iya sih, tapi tetap nggak mudah, Coach. Wih, ngomong mudah gak ada yang mudah, Bos. Karena setiap kali terbayang, lihat foto, Iya betul. rekaman-rekaman itu kan menyiksa. Itu dia. Kalau nggak bisa let go, Iya. acceptance, dia menerima kurva namanya Kubler-Ross yang saya tahu adalah ada denial. Mungkin pasti beliau juga ngalamin ya. Saya juga pasti ngalamin juga. Ada denial, wah enggak lah, harusnya begini, wah enggak lah. Tapi lama-lama drop, makin drop. Nah di situ ada, setelah kita bisa menerima kondisi kita, accept our condition, dan memahami segala sesuatunya, kenapa ini terjadi juga buat diri saya, dan let go hal itu. Ada kurva yang baru yang akan membuat dia growth lagi ke atas. Dan akhirnya ya lebih ke arah, oke, saya bisa memahaminya dan saya akan bertumbuh lebih baik lagi dari sekarang daripada dulunya. So, perubahan itu ada bukan untuk merusak kita sebenarnya. Perubahan itu ada untuk membuat kita lebih Tergantung, perubahan itu terjadi karena apa juga sih, Coach? kalau ya. Tapi kalau perubahan itu, iya kan, kadang-kadang kan ada yang Karena kebodohan kita. iya, karena kebodohan gitu kan, banyak yang berubah. Ya itu insaf lah. Insaf nih, betul. Tapi kalau memang kita sudah Kejadian. lakukan terbaik, lalu Iya. masih ada perubahan yang harus kita lalui, percayalah. Ya, ada hal yang baik yang akan muncul lagi. Ya ada hal-hal yang luar biasa lah. Mungkin ini bukan justified atau membuat kita lebih supaya menerima ya, tapi coba deh saat kita accept perubahan itu dan kita bisa let go apa yang harus kita let go gitu ya, kita akan jadi orang lebih baik kok. Iya sih. Lebih bijaksana tepatnya. Iya sih. Karena ya kan saya pernah ngomong juga di episode berapa ya. Kan Charles Darwin pernah bicara bahwa makhluk yang bisa bertahan adalah bukan makhluk yang paling besar, bukan makhluk yang paling pintar, tapi makhluk yang bisa beradaptasi. Iya. So kalau kita mau bisa bisa adaptasi lebih baik, lebih cepat, kita akan terus bisa bergerak, bertumbuh terus di setiap perubahan yang ada. Ya, jadi nggak ada kata harusnya ya. Kata harusnya itu tidak berlaku ya. Yang berlaku hanyalah kita Menerima. menerima. Acceptance. Iya, acceptance.
Itu dia. Topiknya cukup berat hari ini. Mungkin kalau belum ada yang ngalamin, eh ya saya rasa bukan nggak ngalamin sih, pasti pernah ngalamin. eh, Walaupun kadang kita nggak mau rasakan atau nggak mau tahu, cuman tetap Anda akan ngalamin. Ya. So, prepare untuk perubahan yang selalu ada dalam hidup kita. Terus latih diri kita untuk mengalami setiap perubahan yang ada, menerima setiap perubahan yang ada, baik itu menyenangkan maupun tidak menyenangkan, dan terus maju karena lebih baik. Let go to go. Thank you semuanya.